Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Henry dari kelas MJ 1. Saat ini saya ingin eh, apa, menerangkan atau mungkin mempresentasikan TS perekonomian Indonesia. Oke, di sini adalah menghindari perangkap pendapatan menengah. Oke, kita lanjut. Menghindari perangkap tertutup pendapatan menengah. Oke, satu, definisi perangkap pendapatan. Di situ perangkap pendapatan mencegah terjadi sesuatu negara mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi gagal bertransisi menjadi negara maju. Selanjutnya ada konteks sejarah. Istilah ini menjadi penting setelah laporan Bank Dunia pada tahun 2007 yang menyoroti tentang dalamnya mencapai status maju. Tiga, ada implikasi ekonomi. Negara yang terjebak dalam perangkap ini dapat mengalami stagnasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga mempengaruhi kemakmuran secara keseluruhan. Keempat, untuk mengatasi ini, untuk menghindari jebakan ini, Indonesia harus menerapkan kebijakan yang inovatif, meningkatkan pendidikan dan meningkatkan investasi infrastruktur. Oke, kelima, selanjutnya ada global examples atau negara-negara seperti Brazil, Meksiko yang telah menghadapi perangkap pendapatan menengah memberikan pelajaran bagi strategi ekonomi Indonesia. Oke, solusi komprehensif untuk pertumbuhan yaitu adanya perlunya tindakan pemerintah untuk mencegah Indonesia itu dalam perangkap pendapatan menengah. Tindakan pemerintah yang komprehensif sangat penting. Pentingnya kebijakan fiskal yang efektif dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan publik untuk membantu menghindari stagnasi. Selanjutnya, pentingnya kebijakan moneter, kerangka kebijakan moneter yang kuat sangat penting untuk menstabilkan ekonomi dan mengendalikan inflasi serta membantu pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya adalah mengelola utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri yang strategis diperlukan untuk memastikan bahwa tingkat utang tetap terkendali dan tidak menghambat kemajuan ekonomi. Kebijakan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan investasi publik dalam infrastruktur sangat penting untuk pembangunan ekonomi, peningkatan penerimaan pajak akan menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai proyek pembangunan, melakukan program sosial yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan akan mengangkat tenaga kerja. Oke, strategi kebijakan moneternya yaitu adalah pengolahan uang berdasarkan yang efektif, mengelola pasokan uang, sangat penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan tingkat inflasi. Dukungan untuk bisnis lokal memberikan suku bunga pinjaman yang menguntungkan dapat meningkatkan kemampuan bisnis lokal untuk berkembang dan berkontribusi terhadap stabilisasi ekonomi. Inden- Independensi Bank Sentral, maaf, memastikan bahwa Bank Sentral beroperasi secara independen, membangun kepercayaan terhadap kebijakan moneter dan menstabilkan perekonomian. Strategi pengelolaan utang luar negeri, yaitu memantau tingkatnya pinjaman eksternal, keuangan investasi produktif, tetapnya pedoman pembayaran utang, kontrol risiko utang luar negeri, dan terakhir terlibat dalam restrukturisasi hutang. Ya, oke, strategi menghindar perangkap yaitu ada mempromosikan inovasi dan teknologi, mendorong pengembangan dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di berbagai sektor. Oke, terus dorongan investasi asing, ciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi investasi asing untuk merangsang industri lokal dan meningkatkan kesempatan kerja. Terus ada meningkatkan keterampilan tenaga kerja, berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menyelaraskan dan dengan kebutuhan industri. Itu industri. Oke, baik. Segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.